dalam bentuk yang nyata kita lihat. Dulu perniagaan itu di pasar. Di pasar. Tidak ada yang namanya perniagaan yang bukan di pasar. Seiring perjalanan waktu, pasar itu bergeser. Orang buat pertokoan sendiri. Di komplek perumahan sudah ada pertokoan. Seiring perjalanan waktu, sekarang bahkan di toko pun tidak ada yang jualan lagi. Penjualan berpindah ke rumah. Home shopping katanya, jualan dari rumah. Jual beli online. Pasar kosong, transaksi jual beli tetap padat, tapi pasarnya kosong. Maka di Jakarta banyak supermarket yang sudah tutup. Kenapa? Kosong. Mereka sewa lapak dan tidak ada yang datang kecuali sekedar jalan-jalan, cuci mata dan tidak berbelanja. Cek barang saja, catat namanya, kalau perlu difoto barangnya, nanti waktu pulang baru browsing. Bukalapak, apa namanya lagi, Tokopedia, baru pilih-pilih harga sendiri. Tanpa harus menenteng barangnya sampai ke rumah. Akhirnya terjadilah bisnis di rumah. Ini dalam bahasa yang kita pahami. Tetapi Rasulullah bukan membicarakan yang demikian. Yang beliau gambarkan adalah hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah, sampai seorang istri membantu suaminya untuk berbisnis. Sampai seorang istri membantu suaminya 'ala tijarati, untuk berbisnis. Ini sesuatu yang tidak ada di masa lalu. Maka tidak ada dalam sejarah bangsa Arab yang pedagang ulung yang dari Mekah ini seorang perempuan yang berniaga. Tidak ada perempuan yang jualan di pasar, apalagi seorang perempuan yang berjualan bisnis ekspor impor dengan melakukan perjalanan musafir yang menempuh padang pasir. Bukan tidak ada pedagang, ada, tetapi mereka tidak berbisnis. Makanya ketika seorang Khadijah dengan semua kekayaan yang ia miliki, tidak pernah Khadijah melakukan perjalanan sendiri untuk jual beli barang. Beliau akan merekrut tenaga kerja laki-laki untuk membisniskan barangnya. Untuk menjaga ifahnya, beliau menikah. 2 orang suami sebelum Nabi Muhammad yang ketiga. Ternyata suami ini hanya tertarik pada harta Khadijah, bukan kepada Khadijahnya. Maka 2 orang suami ini disuruh keluar dari rumah berikut dengan harta. Kalau suka uang, ambil uang keluar. Suami pertama diceraikan, suami kedua diceraikan. Karena sudah 2 kali kawin, dua-duanya punya tabiat serakah kepada harta, maka Khadijah menutup hati dan mengambil kesimpulan, tak seorang laki-laki bisa dipercaya. Datanglah Basuki Sudirman katakan, tak semua laki-laki bersalah kepadamu. Khadijah sudah tutup pintu untuk menerima seorang pria menjadi suami. Dia ingin berbisnis sendiri dengan mencari orang-orang yang berbakat. Sampai terdengar ke telinganya berita seorang pria yang bernama Muhammad. Beliau tidak mau tahu. Tapi ketika berita tentang Muhammad ini sudah menjadi viral, maka beliau cari informasinya, siapa Muhammad ini. Ketika sudah didapati informasi yang sangat terang, beliau masih belum percaya. Bisnismen yang paling hebat itu tidak mudah untuk dikibuli. Dia ingin menguji, maka dia datanglah sesi wawancara. Dibuka sebuah lowongan kerja untuk manajer bisnis ekspor impor, kualifikasinya yang penting laki-laki. Tidak disyaratkan S1 ekonomi lagi. Yang penting laki-laki. Pandai menulis tidak disyaratkan, pandai membaca tidak disyaratkan. Sebab bila itu masuk persyaratan, sudah pasti Muhammad tidak akan mendaftar. Nah, dibuka lowongan pekerjaan untuk manajer bisnis ekspor impor. Syaratnya laki-laki. Maka mendaftarlah Muhammad. Dan juga ribuan orang yang lain antri dengan ijazah dan sertifikat dengan map di tangannya. Kecuali Muhammad, hanya tangan kosong. Ini rombongan Intat Lintu namanya. Yang diterima sudah pasti satu, Muhammad. Yang lain untuk penggumbira. Keluarlah pengumuman di harian Serambi Indonesia, yang diterima Muhammad. Maka pada hari ketika dipanggil kembali, Khadijah sampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, saya percayakan harta ini untuk engkau bisniskan. Silakan engkau pilih pembantu-pembantumu dan saya akan masukkan seorang pembantu saya. Maka dimasukkanlah ke dalamnya Maisarah. Jangan bayangkan bahwa Maisarah itu perempuan, itu laki-laki. Enggak boleh seorang perempuan percayakan suaminya pada perempuan yang lain, itu musibah. Selesai transaksi bisnis, pulang. Khadijah bukan berharap keuntungan. Khadijah hanya ingin menilai Muhammad ini jujur atau tidak jujur. Begitu pulang, kendaraan ditambatkan,
harta digudangkan, buku catatan di tangan Maisarah diambil, kemudian uang diserahkan kepada Khadijah. Beliau katakan, wahai tuanku Khadijah, bisnis sudah saya selesaikan, kendaraan sudah saya tambatkan, harta sudah saya gudangkan, catatan ini saya ambil dari tangan Maisarah, karena tugas selesai, saya permisi mau pulang. Sampai Khadijah kemudian menyatakan, tidak pernah ada seorang pria yang saya ajak untuk bekerja sama yang keluar permisi dari ruangan saya tanpa bertanya berapa komisi saya. Tapi Muhammad bahkan tidak bertanya berapa jatah saya. Orang lain tidak akan keluar sebelum keuntungan dari bisnis itu dibagi. Tapi Muhammad bahkan tidak bertanya berapa jatah saya. Apa yang terjadi? Barulah sadar Khadijah bahwa ada spesies unggul seperti ini. Ketika Muhammad tidak berharap harta Khadijah, Muhammad dapatkan Khadijah berikut hartanya. Kawin. Khadijah tahu bahwa Muhammad pria miskin, jomblo, pengangguran. Tapi dia bersedia untuk melakukan pekerjaan apa saja. Ketika menikahi Khadijah, Muhammad punya harga diri. Walaupun statusnya pengangguran, tidak punya NIP, NRP, dan NPWP, beliau ingin menunjukkan harga dirinya. Beliau lamar Khadijah, beliau berikan mas kawin 20 ekor unta. Bayangkan, seorang pengangguran memberikan mas kawin untuk istri 20 ekor unta. Tapi justru sebaliknya, ketika putri beliau dilamar oleh pria yang lain, beliau tekan mas kawinnya hanya sampai seuntai baju besi. Itu adab bagi kita, pengajaran. Siapapun pria di antara kita berharap seorang wanita menjadi istri, muliakan calon istrimu dengan mas kawin setinggi-tingginya.